Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang sujud. Saya sudah menyampaikan bahwa sujud di dalam Islam ada dua, yaitu sujud ibadah dan sujud tahiyyah. Sujud ibadah adalah sujud yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Allah. Ada 4 sujud ibadah: sujud di dalam sholat, sujud tilawah, dikarenakan mendengar dan membaca ayat as-sajdah di dalam Al-Quran, salah satu dari 15 ayat yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah sujud. Yang ketiga adalah sujud syukur, yang insya Allah kita akan bahas pada malam hari ini. Dan yang terakhir adalah sujud sahwi. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seorang mukmin karena mendapatkan info atau mendapatkan nikmat, kemudian dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kaifiat tertentu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih menjelaskan, diriwayatkan dari Abi Bakrah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza ja'ahu amru sururin aw busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah. Rasulullah kalau mendapatkan kabar gembira atau datang sesuatu yang sangat menyenangkan, maka dia sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan Jibril, di mana Jibril membawa kabar gembira. Jibril membawa kabar gembira. Apa isi kabarnya? Jibril mengatakan, wahai Muhammad, siapapun man shalla alaika sallaitu alaihi. Kata Allah, siapapun yang membaca sholawat atasmu Muhammad, maka Allah akan memberi sholawat kepadanya. Wa man sallama alaika sallamtu alaihi. Barang siapa dia membaca salam kepadamu Muhammad, maka Allah akan memberikan salam kepadanya.
Maka kemudian Rasulullah sujud karena sangat bergembira, karena ada perintah supaya umatnya membaca sholawat atau mendoakan Rasulullah SAW. Yang doa kita sholawat dan salam itu ternyata manfaatnya kembali kepada yang membacanya, karena Allah akan memberi sholawat. Allah kalau memberi sholawat artinya menambah rahmatnya, menambah sayangnya kepada hamba tersebut. Dan barang siapa membaca salam kepada Rasulullah, maka Allah akan memberikan keselamatan kepada orang tersebut. Maka kita sebagai umatnya banyaklah kita membaca sholawat dan salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, itu bisa juga Allahumma salli alaihi, bisa, atau sallallahu alaihi wasallam. Perintah di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan malaikatnya bersolawat atas Nabi. Allah bersolawat artinya mengguyur rahmatnya kepada Nabi. Malaikat kalau memberi sholawat artinya mendoakan kesejahteraan, keselamatan kepada Nabi. Kemudian perintah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat atas Nabi serta bacalah salam atas Nabi. Makanya apa-apa kita awali dengan sholawat, dan diajarkan oleh Rasulullah sebelum masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu bacaan sholawat sebelum masuk masjid yang diajarkan Rasulullah SAW. Sebelum berdoa, memujilah kepada Allah, bersolawatlah kepada Rasulullah, baru kemudian masuk materi permintaan. Jangan meminta Allah langsung. Etikanya, adabnya itu harus membaca sholawat atas Rasulullah dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah ketika dikabari demikian oleh Jibril, sujud syukur. Ya Allah, begitu Allah itu sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ketiga tentang sujud syukur, Rasulullah SAW memerintahkan beberapa sahabat untuk mengajak masuk Islam ke negeri Yaman. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Orang Yaman itu gampang masuk Islam. Sampai Imam Ali menulis surat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami sudah mengislamkan banyak orang di negeri Yaman. Rasulullah SAW dikirimi surat langsung sujud syukur karena banyak orang yang masuk Islam. Nah, sujud syukur, ya. Para sahabat yang melakukan sujud syukur seperti Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini adalah seorang sahabat yang dia terlambat mengikuti perang Tabuk. Kita tahu bahwa kalau kondisi sahabat itu sehat, kondisi sahabat itu punya bekal, punya tunggangan, ketika Rasulullah berjihad perang maka harus ikut.
Kalau tidak ikut perang, dianggap mereka itu adalah orang-orang yang munafik. Ka'ab bin Malik, sebenarnya Ka'ab bin Malik ini kepengen ikut, cuman kepengen pulang dulu. Setelah diumumkan nanti kita berangkat, kata Rasulullah, Ka'ab bin Malik ini ingin melihat kebunnya dulu sebentar. Sampai di kebunnya itu kok hijau, berbunga, berbuah gitu kan, membuat terlena, Pak. Yang tadinya ingin sebentar jadi berlama-lama menikmati udara yang indah dan suasana yang indah di kebunnya. Ketika berkeliling kebunnya akhirnya lupa, kan tadi mau diajak perang oleh Rasulullah, saya belum persiapan. Akhirnya dia menyiapkan, akan tetapi ketika datang di tempat perjanjian, tempat kumpul, sudah tidak ada orang lagi, sudah berangkat dan tidak bisa disusul. Akhirnya gempar, ya. Rasulullah bertanya, Ka'ab bin Malik mana? Dia itu orang baik, kenapa nggak ikut perang? Kata sahabatnya, dia terlena ya Rasul dengan harta. Maka dibantah oleh yang lain, hati-hati kalau ngomong, dia orang baik. Hati-hati kalau ngomong. Jamaah sekalian rahimakumullah, pulang perang Tabuk, semua yang tidak ikut perang datang kepada Rasulullah menyampaikan alasan tidak ikut perang. Semua ada alasannya kecuali 3 orang sahabat yang terbaik, salah satunya Ka'ab bin Malik. Orang munafik banyak yang bikin alasan, ya Rasulullah, istri saya mau melahirkan, oke. Ya Rasulullah, rumah saya mau ambruk, saya benahi dulu, oke. Semuanya mesti menyampaikan alasannya. Ka'ab bin Malik datang, ditunggu oleh Rasulullah SAW. Kamu kenapa wahai Ka'ab tidak ikut? Ka'ab bin Malik mengatakan, ya Rasulullah, engkau tahu saya ini adalah orang yang pintar ngomong. Seandainya aku ngasih alasan, pasti engkau akan menerima. Tapi ketahuilah ya Rasulullah, saya tidak ikut perang Tabuk dan saya tidak punya alasan. Wah, berani ya. Bersama 2 orang sahabat terbaik. Akhirnya hukumannya adalah diboikot, tidak boleh seorang pun ngomong ke Ka'ab bin Malik. Ya, tidak boleh ngomong dengan Ka'ab. Sampai istrinya tidak boleh ngomong. Sampai kalau dia salam tidak boleh dijawab. Selama 40 hari lebih diboikot. Sampai di dalam Al-Quran itu diterangkan, dhaqatil ardu bima rahbat, bumi yang begitu luas kok menjadi sempit. Gara-gara ketemu orang-orang baik, diajak ngomong, nggak ada yang jawab, dianggap nggak ada. 3 orang. Sampai akhirnya ya, istrinya juga disuruh pulang ke rumah orang tua. Kalau begitu kamu pulang aja, daripada satu rumah nggak ngomong, pulang aja ke rumah orang tua. Sampai turun ayat tentang diterimanya 3 orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari itu nangis, Ka'ab, ya Allah, dosa saya, dosa. Hanya gara-gara apa? Nengok kebun. Ya, kita ini kadang terlena dengan dunia sehingga lupa segalanya. Sholat itu bisa digeser tuh hanya gara-gara sesuatu yang remeh-temeh. Bahkan ada orang itu meninggalkan sholat jamaah itu gara-gara ada tamu, ya kan? Ada tamu, nanti aja sholatnya. Loh, kenapa tamunya nggak diajak sholat aja ke masjid? Kenapa kamu malah
tidak sholat, kan begitu. Harusnya kan dikondisikan gitu. Bukannya kita malah ikut kondisi. Ada orang yang mereka naik bis malam sampai di Jakarta jam 6 pagi, kan sudah subuh lewat. Karena malu akhirnya sholatnya jam 6 pagi itu. Yang lain itu tidur gitu. Nggak ada yang usik. Sudah subuh ini gimana caranya supaya berhenti supir sebentar sholat gitu. Nggak ada. Semua yang leker. Bahkan ada yang tayamum gitu. Oh, ada air kok tayamum gitu, bagaimana? Iya. Wudhu itu kan sedikit sebenarnya. Harus belajar, kita harus belajar wudhu dengan jumlah air yang sedikit. Kita itu ke bawah. Kenapa kita enggak misalnya Pak sopir 5 menit saja berhenti sholat untuk saya, kalau memang yang lain enggak mau. Kalau yang lain mau, 15 menit saja. Kasih 15 menit. Bisa pipis sambil sholat. Sopirnya nggak mau, gimana? Pak sopir, ini ada uang 20.000, turunkan saya sebentar, saya mau sholat. Begitu kalau orang mukmin. Kalau enggak ya yang lain tidur gitu ya, kita ikut tidur. Nah itu perjuangan mempertahankan sholat itu tidak mudah. Nah, ini Ka'ab bin Malik ini gara-gara kebunnya ketinggalan perang, itu dihukum, diboykot, nggak diajak ngomong 40 hari full masjid ke masjid, tapi nggak ada yang ngomong. Bayangin itu sengsaranya itu ya. Sampai akhirnya Allah menurunkan ayat Al-Quran menerima pertobatan mereka, dan Rasulullah menyampaikan kepada Ka'ab bin Malik, wahai Ka'ab, berbahagialah karena tobatmu telah diterima. Kemudian Ka'ab bin Malik sujud syukur ya, karena saking gembiranya. Makanya kalau saking gembiranya itu ya jangan berteriak-teriak. Saking gembiranya itu ya jangan melakukan maksiat. Kita itu kan kalau bahagia ada pengantin mesti sing disetel iku dangdutan ae. Sudah menjadi kebiasaan kan, Pak. Nek nganten iku ya dangdutan. Iya kan? Itu artinya jenengan dikasih nikmat tapi kufur. Disuruh untuk nambah sujud syukur kepada Allah, tapi malah dangdutan. Kalau nggak dangdutan tuh nggak tahu kenapa. Sudah dangdutan, nutup jalan. Sering ya Pak? Jenengan kira-kira gimana? Saya pernah Pak ngontrak. Saya lo nggak bisa keluar karena memang di depan rumah saya Pak. Nggak bisa keluar dan tidak pernah bilang itu yang punya hajatan. Karena rumahnya di belakang saya paling pinggir jalan ya. Dia di belakang. Nggak pernah dia bilang, maaf Pak, Bu, saya nanti masang tenda di sini. Kalau terganggu, ya apa? Tak kasih solusi. Misalnya kan gitu harusnya. Mbok dititipin ke sana sepeda motor saya. Enggak Pak. Dan tidak satu butir nasi pun nyampe ke rumah saya. Atau satu jajan pun, atau satu. Bayangin Pak. Saya sudah nggak bisa keluar, nggak ada pemberitahuan. Itu namanya tetangga yang menyiksa tetangganya. Ya apa kalau gitu? Makanya kalau panjenengan punya hajatan, jangan nutup jalan. Mbok nyewa gedung yang kecil, balik RW kek, atau pinjam halaman tetangganya kek, tapi jangan nutup jalan. Kemarin terjadi pada rumah saya Pak. Saya betul-betul komplain kepada Pak RW.
sebelum masuk hajatan itu ada doa, Pak. Doa itu kan, dia loh, rumahnya loh ada depannya itu apa sih namanya, latar apa, lebar. Jalannya ditutup, Pak, digelari kelosok wabe, sampai lewat pun nggak bisa, sepeda motor nggak bisa. Lewat orang aja harus nginjek-injek orang lagi doa. Padahal nggak terlalu banyak. Ini kesengajaan. Saya telepon Pak RW, saya nggak bisa pulang, anak saya harus makan. Sampai Pak RW itu nggak enak. Wes, aku wes di dalam duduk ya apa iki? Dia, Pak RW-nya ikut. Tidak hanya satu, ternyata Pak, orang lain itu pada sebenarnya menyimpan kekesalan itu. Coba kalau didoakan buruk ya apa itu? Wong hajatan aja kok ganggu tetangga kayak begitu, apa nggak punya perasaan? Itu sering saya bahas, selalu ditawar-tawar. Wong sedelok wae. Diatur itu kan hanya masalah teknis. Kalau seandainya nutup jalan, paling enggak motor itu bisa lewat, biar orang itu bisa makan. Itu ditutup blek, satu gang enggak bisa keluar semua. Gitu. Ya apa? Rintihan mereka yang di rumah-rumah itu mau ada keluar, waduh, ada pengajian. Itu belum nikahnya loh, Pak. Nanti nikahnya kasih panggung, truk, udah enggak bisa keluar sama sekali. Nah itu, jadi kita ini dikasih bahagia oleh Allah, tapi kok malah begitu. Nah, maka kita harus mengambil pelajaran. Kalau saya diginiin nggak mau, berarti orang lain juga nggak mau, gitu loh. Jadi ukuran kata Rasulullah itu, amilin nasa kama tuhibbu an yu'amal bika. Kamu bergaulah dengan orang lain sebagaimana kamu ingin dengan cara apa mereka bergaul dengan dirimu. Kalau kamu sudah nggak suka kayak gitu, orang lain juga nggak suka. Ya maka jangan lakukan itu, gitu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau dikasih Allah rizki jangan kufur. Kalau diberikan kebahagiaan jangan mengganggu orang lain. Itu prinsipnya. Itu nanti diterjemah lah dalam praktek ya, praktek kita dalam bertetangga, dalam bermasyarakat. Sampai Pak RW itu Pak RT dimarahin Pak RW. Kamu kemarin katanya sudah komunikasi sama yang punya rumah, kok masih nggak beres itu? Pak RT-nya begitu, Pak RT yang meneng. Ya. Itu harus ya, Pak RT, Pak RW harus menjaga kemaslahatan, ya, kemaslahatan warganya. Gitu. Kemudian yang ada dua pendapat, ya, ada dua pendapat sujud syukur itu. Yang pertama adalah sunnah. Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sunnah. Pendapat yang kedua, sujud syukur itu enggak ada. Dan kita yakin bahwa pendapat yang pertama itu adalah lebih kuat karena banyak dilakukan oleh Rasulullah. Tadi dari dalil sudah saya sampaikan 3 dari Rasulullah, dari para sahabat Ka'ab, juga Asma bintu Abi Bakar, seorang sahabiah perempuan, pernah itu kehilangan cincinnya yang dihadiahkan Rasulullah. Ketika ketemu dia sujud syukur. Jadi sujud syukur itu memang yang kuat adalah ada, sujud syukur itu memang ada. Tata cara sujud syukur, ya, tata cara sujud syukur. Tata cara sujud syukur seperti tata cara sujud tilawah. Itu menurut yang berpendapat bahwa sujud syukur itu disyariatkan. Kita sudah kemarin belajar tentang sujud tilawah di pekan kemarin, bahwa sujud tilawah itu diawali dengan takbir Allahu Akbar.
kemudian langsung sujud. Bacaan sujud tilawah itu sama dengan bacaan sujud sholat. Berarti bacaan sujud syukur itu sama dengan bacaan sujud sholat. Bisa subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Bisa, silakan. Dan hanya sekali sujudnya. Allahu Akbar. Jadi ada takbirnya, Pak, ketika sujud syukur itu. Allahu Akbar. Kemudian menghadap kiblat. Sujudnya menghadap kiblat. Dalam kondisi bersuci. Menurut pendapat Syafi'i dan Hambali, perlu bersuci. Ya. Bagaimana kalau misalnya nggak punya wudhu? Ada ulama yang bolehkan walaupun tidak punya wudhu. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i itu harus dalam kondisi wudhu. Kemudian baca Allahu Akbar lagi. Tidak perlu salam, tidak perlu tahiyat. Itu sujud syukur seperti sujud tilawah. Yang pertama menghadap kiblat dalam kondisi tidak berhadas, membaca takbir, langsung sujud, ya, bangun membaca doa sujud. Silakan memilih. Kalau mau ditambah juga nggak apa-apa, agak lama, karena di dalam sujud sholat juga boleh ditambah doa-doa yang lain. Kemudian takbir, bangun dari sujud, sudah selesai. Jadi tata cara sujud syukur itu sama dengan tata cara sujud tilawah. Itu cara yang terbaik, Pak. Cara yang terbaik. Persis. Semua sujud ibadah yang jumlahnya 4, yaitu sujud di dalam sholat, sujud tilawah, sujud syukur, dan sujud sahwi, bacaannya sama. Ya. Loh, sujud sahwi katanya ada bacaan sendiri. Subhana man la yanamu wa la yashu. Bacaan itu bukan dari Rasulullah SAW. Ya, bacaan itu bukan dari, tapi ijtihad para ulama. Silakan kalau mau ditambahin. Sekali lagi, ya, bahwa aslinya doa ketika sujud sholat, sujud tilawah, sujud syukur, dan sujud sahwi bacaannya sama. Mungkin kaifiatnya yang berbeda, tapi tilawah dan sujud syukur kaifiatnya itu persis. Gitu. Karena nanti sujud sahwi kan 2 kali sujud. Kalau sujud tilawah sama sujud syukur itu 1 kali sujud saja. Begitu. Mudah, Pak, ya? Mudah. Makanya seorang mukmin itu kalau bisa, memang beliau orang mukmin, ya, itu harus selalu dalam kondisi berwudu. Itu luar biasa. Kalau ada seorang mukmin bisa menjaga wudu, masya Allah. Pasti orang yang menjaga wudu paling tidak dia akan selamat dari godaan setan. Mau melihat yang haram, aku kan kondisinya wudu, mosok aku melihat sesuatu yang haram. Berwudu itu adalah bebas dari hadas kecil. Kalau bebas dari hadas kecil, otomatis, ya, harusnya bebas dari hadas besar. Enak kalau mau apa-apa, ada misalnya mendengar ada bacaan ayat sajadah, kemudian langsung dia sujud karena dia mempunyai wudhu.
Dijelaskan ya di dalam kitab Al-Mughni. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan tata cara sujud syukur baik gerakan maupun hukum dan syaratnya sama seperti sujud tilawah, tidak ada perbedaan sama sekali. Mudah kan ya? Mudah. Kemudian ada penjelasan dari ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah. Jenis nikmat apa yang membuat kita itu sujud syukur? Kata ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mengatakan la yushra'us sujudu listimrarin ni'ami li'annaha la tanqati'u. Tidak ada syariat sujud syukur pada nikmat yang berlangsung terus-menerus. Jadi misalnya panjenengan tiap awal bulan dapat transferan gaji, suruh ngecek sama bendahara, Pak, gajimu sudah ditransfer, ceken. Oh iya, sudah masuk 5 juta. Alhamdulillah. Kalau sifatnya rutin, ya, tiap awal bulan dapat kabar itu, ya nggak usah sujud syukur, Pak, rutin kok. Ya kan? Atau jenengan Pak di rumah punya istri yang soleha, nerimo, nggak pernah ngakokno hati gitu Pak. Tiap pulang itu mesti disambut, dibawain tasnya, dicopotin kaos kakinya, disediakan air hangat untuk mandi, disediakan teh. Tiap hari begitu. Jenengan bersyukur Pak, karena jemur handayani nggak ada Pak, perempuan itu zaman sekarang Pak. Ada Pak istri yang menyambut, tok-tok, assalamualaikum, suaminya datang, istrinya siap sedia. Ada Pak? Nggak ada, sudah menjadi barang langka Pak. Iya kan? Sebenarnya dulu ada, cuman dulu Pak. Kalau sekarang, Masya Allah, nggak menyambut suami Pak, main HP Pak. Disambut dengan istri yang main HP. Bu, minumnya mana? Itu Pak, sudah disediakan gelasnya, sudah dicuci. Lu berarti kan belum diambilin. Begitu. Nah, kalau ada istri yang kayak gitu ya, tiap hari rutin, ya nggak usah sujud syukur. Karena apa? Sudah rutin. Sesuatu yang sudah rutin tidak perlu sujud syukur. Misalnya bisa sholat jamaah tiap hari bisa sholat jamaah, habis sholat nggak perlu sujud syukur, karena memang itu bisa dilakukan tiap hari. Makanya jenis nikmat yang kita diperintahkan untuk sujud syukur adalah nikmat yang tidak biasanya. Misalnya transferan gaji itu biasanya 5 juta. Bendahara bilang, coba dicekkan itu transferannya ada berapa. Dari 5 juta menjadi 10 juta. Alhamdulillah. 5 juta tunjangannya. Enggak biasanya ini langsung sujud syukur. Ya itu iya. Karena tidak biasanya. Atau misalnya anaknya nelpon, Pak, saya diterima sekolah di Amerika misalnya, sujud syukur ya. Atau apalagi yang sifatnya itu mendadak itu Pak, mungkin dapat undian apa kayak undian 17 Agustus, atau beli apa, dapat undian mobil atau apa, sampai kadang gelap mata Pak. Saya pernah ngisi pengajian itu di Indosat Jakarta. Tuh, ada orang datang dari kampung itu bawa kertas gitu Pak, kayak kertas undian. Dia bertanya pas saya lagi keluar ya, pagi-pagi, Pak, ini kantor Indosatnya? Iya. Kenapa? Saya dapat undian mobil dari Indosat. Datang dari jauh Pak. Waduh Pak, saya tanya ke teman,
pegawai, oh ini penipuan gitu. Kasihan Pak, ke Jakarta hanya untuk yang orang kampung itu kan ya. Itu jamaah sekalian rahimakumullah, kadang itu dunia itu bikin kita mobat mabit Pak, bikin kita mobat mabit, dan para penipu itu memanfaatkan kita cinta dunia. Cinta dunia, Pak dapat undian, Bapak silahkan untuk melakukan transfer sebagai apa, untuk ongkos misalnya, untuk ongkos kirim, ternyata nggak ada. Kemudian sujud syukur itu ada waktu kadaluarsanya Pak, ada waktu kadaluarsanya. Salah satu ulama bernama Ar-Ramli, ini salah satu ulama dari mazhab Syafi'i, ulama agak belakangan, namanya Imam Ar-Ramli. Jangan nanti bisa kita bahas tentang biografinya imam-imam dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan begini, wa tafutu sajdatu syukri bitulil fasli bainaha wa baina sababiha. Sujud syukur itu akan lewat masanya kadaluarsa karena lamanya jeda antara sujud dan penyebabnya. Jenengan misalnya nih baru turun dari pesawat, buka HP, dapat kabar bahwa putra jenengan misalnya diterima di perguruan tinggi dengan beasiswa. Saking gembiranya dia begini, aku nanti jangan sujud syukur di sini, di rumah saja. Jeda antara bandara dengan rumah itu kan bisa 1 jam Pak. Belum pesan mobilnya, belum mungkin jenengan ada bagasi, nunggu bagasi lama. Maka yang namanya sujud syukur itu lakukanlah pada saat menerima kabar itu. Nggak usah ditunggu ada jedanya, nanti aja habis sholat maghrib, jangan langsung menuju, kalau memang nggak punya wudhu, langsung menuju ke toilet, berwudhu dan sujud syukur. Tidak usah nyari musola di bandara Pak, jauh, langsung saja bersihkan. Insya Allah Pak, kalau identifikasi najis itu kan ada 3. Kalau ada baunya, kalau ada warnanya atau bentuknya, kalau ada rasanya. Selagi tempat dimanapun tidak ada identifikasi 3 ini, maka dia suci. Jenengan sholat di bandara itu tidak harus jenengan ke musola. Ya udah, gelar plastik, atau kalau memang lantainya itu memang cuman kotor karena tanah, tidak ada bau najis, tidak ada warna najis, itu sudah aman untuk dipakai sholat. Tidak harus dengan ke masjid. Nah, begitu juga sujud syukur. Sujud syukur itu lakukan saja dimanapun, asal jenengan tahu kiblatnya. Ya, kiblatnya biasanya pakai jam tangan yang ada kompasnya, atau HP, atau tanya kepada Pak Satpam atau siapapun yang punya info. Oh, sana Mas, oke. Arah kiblat kan. Kalau Indonesia itu kan seluruh arah kiblat itu arah barat ya. Seluruh arah barat itu kiblat. Walaupun banyak yang kiblatnya itu tidak sesuai dengan bangunan masjid ya. Belok itu. Ada masjid itu yang memastikan bahwa arah kiblat itu nyerong. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu memberikan kemudahan, dan para ulama memberikan kemudahan bahwa selagi arah kiblat itu arah barat, ya udah arah barat aja udah cukup. Kurang lebih, Pak. Yang namanya arah kiblat itu memang kalau tidak melihat Ka'bah itu kurang lebih gitu. Jadi langsung, Pak, langsung menuju tempat wudu atau toilet biasanya. Wudu langsung sujud syukur di situ. Ya. Sujud syukur itu tidak usah memperhatikan waktu yang terlarang. Waktu sholat yang terlarang itu adalah ketika matahari baru terbit. Itu kan nggak boleh sholat ini. Kalau pagi itu ada begitu, syuruk ya. Jenengan aja langsung sholat, Pak. Itu waktu yang dilarang sholat. Biarlah berlalu 5-10 menit sampai 15 menit baru jenengan sholat syuruk. Karena ada yang mengatakan para ulama sholat syuruk dengan sholat duha itu sama. Kemudian waktu yang terlarang kedua ketika matahari di tengah-tengah, yaitu sekitar jam 11 lebih 15 lah, menjelang duhur. Dan waktu terlarang yang ketiga ketika matahari baru mau tenggelam, itu dilarang untuk sholat. Khusus untuk sujud syukur tidak dilarang. Yang terakhir sebelum, karena sudah isya, sujud syukur itu boleh dilakukan dengan isyarat pada saat kita tidak mampu untuk sujud dalam arti yang sebenarnya sebagaimana sujud tilawah. Misalnya lagi naik kereta, alhamdulillah ada wudu, ya udah sujud aja dengan posisi menunduk, isyarat Allahu Akbar, baca doa sujud, Allahu Akbar, bangun, sudah selesai. Itu aja. Sebagaimana sujud tilawah yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan sedikit ya dari fikih sujud syukur ini bisa kita laksanakan sesuai dengan aturan dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.